Ada pertanyaan, kalau kita mendapatkan makanan yang kita tahu itu haram, maksudnya adalah bukan bahayanya, tapi misalkan sumber rezekinya, apakah maka diapakan makanan itu? Namanya haram, bentuknya apapun, ya, entah itu secara zatnya, zat ya, tahu zatnya, atau usulnya, asalnya, usuliyahnya, asalnya, haram ya tetap haram. Ya mau diapakan, ya haram namanya haram ya nggak bisa dikonsumsi. Intinya di situ. Kalau itu haram dulu ya, kalau benar-benar haram. Contohnya contohnya beli berasnya halal sebenarnya, ya halal beras itu. Bahaya nggak beras itu? Nggak iso, nggak bahaya ya, nggak bahaya. Kalau dimasak, dipangan langsung beras itu nggak iso bahaya nggak? Ya, contoh gitu ya. Kemudian ada orang, kita diberi orang contohnya ya, diberi orang yang orang ini kita tahu, orang ini biasanya bendino ini ngerampok, bendino ini ngerampok, dan kita tahu ini fikih loh ya, dan kita tahu bahwa setelah barang itu dia ini membeli dari uang hasil rampok, uang hasil rampok kita tahu bahwa orang itu ngerampok dan ini hasil uangnya, ya hasil uangnya ini dipegang, kemudian dibelikan beras, kita tahu sudah tahu secara mata ya, bukan kata ya, bukan kata orang, tapi kita melihat dulu, kesono ya, barang ini, kita ambil, dibelikan kita, ya haram ini, berasnya halal loh, halal, tapi kan ini kamu harus merampok di rumah itu. Uang yang kamu rampok ini, aku tahu kamu bawa, kamu kesa. Habis kamu kesa ini, kamu belikan beras. Berasnya kamu kasih ke aku nggak mau, gitu. Lain dengan orang ini merampok, penggawaian yang merampok, diberikan kepada kita, orang ini bisa rampok. Ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan ini barang haram, ada yang mengatakan halal. Dari mana halalnya? Karena kita nggak tahu orang ini kebiasaannya dia ngerampok. Apa kita tahu barang yang diberikan ini barang yang haram? Gitu loh bahasanya. Gila. Tapi kalau mengenai kewaroannya ya nggak diambil gitu. Kalau mau warok ya nggak diambil. Dianggap itu haram. Tapi boleh nggak boleh, halal masih ada yang menghalalkan masih ada. Begitu juga dengan maaf ya, seorang pegawai negeri contohnya. Jabatan iki paling enak wis teles wis pendek kudu kursi basah bukan berarti bendino disiram banyu wedang kopi enggak ya, apa banyak sokokan yang masuk pegawai harus menyogok ya, biasanya gitu tahu kepala belum enggak tahu ya. Kalau diberi orang itu gimana ya, tinggal milih aja, kamu milih yang halal atau yang haram, kecuali kalau kita tahu secara mata tahu di meja kita tahu loh secara mata ya, ainiyah oleh mata tahu, kemudian diberikan coklat tentunya, beli coklat itu kalau permen kocek sak bungkus dikene tak kayak haram pada barang ini ya, barang ini haram biarpun aslinya barang ini halal seperti itu ya, haram tetap haram ya. Entah itu zatnya, entah itu usuliyahnya, asalnya, ya dari transaksi tadi asal dari mana? Dilihat dari muamalahnya, bisa juga dari haram. Ikhlas, barang ikhlas, duit ikhlas, duit halal, bisa nggak jadi haram? Ya masih bisa jadi haram. Dari mana? Dilihat dari akadnya, dari akadnya. Di mana letaknya? Di sini. Bu, tuku anak seorang wanita contohnya, bukan berarti wanita semuanya gitu ya, enggak ya. Cak, berapa harga bayamnya?
5.000 dapat 6. Gitu ya. Wis 5.000 8, oleh enggak 5.000 8 kok sawane lho. Ya wis, segitu. Jadi kan ya sudah. Tawar menawar. Jadi ya, akad ya. Selesai ini masalahnya. Halal loh dia, halal ya, halal. Wis ya. Wis tambahane iki titik wis lomboke 3 ya. Ini belum ngomong si penjual ini sudah ngambil. Wis 5.000. Si penjual diem aja. Bahaya ini, hati-hati ibu-ibu. Ya. Atau bapak-bapak. Wis ya tambah 3. Usahawane lho, iki 5.000 ya, iki mang ya. Tinggal ngali. Si penjualnya belum bilang ya. Sudah bawa pulang. Haram ini barangnya. Hati-hati. Dikekno ya kayak barang haram meneh. Ya. Kita punya kucing, ayo dikasih makmir. Kasih golem lagi. Anaknya dikasih barang kok haram. Dia golem lagi. Ya. Suami atau istrinya dikasih barang ini juga. Ya. Haram lagi, golem lagi. Bahaya, hati-hati. Biar makanya hal yang sepele jangan sepelekan. Jangan diremehkan gitu loh. Berarti ya yang seperti kita lihat itu seperti akhirnya remeh. Jadi gitu ya. Barang yang asalnya haram apapun bentuknya jadi haram. Ya, haram. Setelah fikih dilihat. Kalau ilmu secara ilmu tauhid contohnya ya, ilmu apa ya contohnya bahasa ilmu tasawuf lah ya wis dianggap gitu. Makanan terlalu banyak contohnya, makan terlalu banyak menjadikan haram. Bisa kalau ilmu di situ. Lho kok bisa? Iya, karena wis kaken akhirnya luwe apa ngantuk iku nglalekne nang ngene Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak oleh akeh-akeh lho itu lho. Itu digedhek gitu lho. Tapi kita masuk ke situ, mau masuk itu ya terserah panjenengan sedaya mau masuk itu apa ndak. Gitu ya. Makanan terlalu banyak, terlalu jenisnya. Makanan terlalu nikmat pun bisa nggak dari kanon? Bisa, kenapa? Karena dari nikmat itu loh kemudian akhirnya bertambah, tapi akhirnya kelezatan untuk berzikir kepada Allah musnah, akhirnya melezatkan itu. Dan tidak dari semua itu yang menjadikan gitu nantinya. Tapi kita masuk ke situ apa enggak? Ya terserah panjangan saya masuk itu enggak. Kalau saya nggak masih belum mampu lah kalau saya. Masih coklatnya Mbak Pesel UJN, nah di kadang untuk si tiga isu apa nih karena separuh. Oh mulai dijaga gini, dijaga, aduh, kalau sampai awan teh. Seperti itu. Aku nggak promosi aja nih, aja nih nggak promosi, memang iya. Apalagi kalau ponakan teko. Assalamualaikum, aku apa? Ambil loh, enak ya. Mana? Bapak jemput kok kacang. Akhirnya jemput ya is ya. Itu aja tahu kan. Loh, alhamdulillah barokah sih. Tapi yang di sini kan dicuci kan kecil seringnya. Kecil ngene delok lho. Lah kene iki barang wis ndang entek ndang seneng. Sini tuh barang cepat habis tuh enak, seneng. Entah itu diberi dari orang lain atau buatan sendiri. Kalau sini dangtek gitu seneng. Jadi gak sebetulnya semua lego gitu ya. Ya, sebetulnya semua lego alhamdulillah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi haram tetap haram membahas nama makanan nih mereka. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Nggih. Kalau misalkan nih contoh realnya ya. Kayak misalkan kita dikasih daging. Daging ini kita sudah tahu itu jelas haram misalkan. Itu kalau misalkan di kehidupan sehari-hari daging ini kan kalau kita buang itu kayak membuang makanan, jadi kayak rasanya mubazir. Tapi itu kata beliau tadi dikasihkan ke hewan juga nggak bisa gitu. Jadi apakah makanan yang jelas haram ini dibuang aja gitu? Ya, jadi gini ya. Secara adab kita nggak boleh memberikan barang haram ini kepada si hewan ini. Keharaman ini bisa terjadi karena zatnya haram atau prosesnya itu haram. Ya.
atau entah secara memberi makannya itu haram. Contoh barang haram awalnya adalah daging babi. Ya, proses haram itu dari batang, tidak disembelih dan semestinya. Ya, pemberian barang dengan cara memakannya haram, contohnya apa? Dikasih belalang, diputul-tul sikile sirai dibelutut baru dikekno. Ya, ada banyak beda kan? Ini menjadikan seperti itu. Nah, bagaimana apabila ada barang haram, kemudian tetap apakah harus dibuang atau seyogyanya, bukan berarti kita menistakan hewan, enggak. Ya, kita beristighfar aja, tetap beristighfar. Ya. Masih ada yang membolehkan itu, contohnya daging babi diberikan kepada anjing, contohnya ya itu mama nih, contohnya masih boleh. Yang nggak boleh itu kepada kepada manusianya, ya nggak boleh. Masih ada yang boleh kan, cuman hendaklah biarpun sekelas seperti itu diberikan barang yang halal gitu loh. Kalau manusia pasti nggak boleh gitu. Kalau kepada hewan hendaklah adab. Ya, yang jadi mungkin barangnya mungkin ada larang be mungkin. Kali jenenge anjingnya jenenge Blacky, Johnny, siapa meneh? Apa? Acen ya. Temannya Ais itu Acen namanya. Anjing apa namanya sekali segini itu, anjing apa kecil itu? Cidawa loh, Di. Wawa, apa Ciwawa? Ya iso. Kecil Jawa gitu loh, lucu ah. Ya temannya ya ini, Ais nih, zamannya kecil. Siapa? Kancamu Islam laki yang David. Dia Acen sama David. David itu manusia loh ya. Kudu anjing juga. David, Acen dan Ais. Wah, nanti ya sih itu. Tapi enaknya mereka ini tahu kalau Ais makan itu ya dikasih khususon. Enak tok iki. Jadi makanannya ditukokno. McD, gak promosi loh ya kyo. Iki McD, Ais suruh makan. David makan lain. Kok ya gitu berlailah. Kamu ya gak apa-apa. Ya tenang aja sama-sama ya aja loh. Akhirnya Ais punya peliharaan kelinci itu. Sampai kelinci ini modelnya kelinci sing ngene jembrak ngono, kan sampai jembale pitu. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi enggak masalah. Makanannya itu, kalau makanan itu diberikan ini, tapi harus ingat ya, niat tadi. Kalau niatnya diniati secara perilaku kebudayaan dan lain sebagainya. Kalau diniati lillahi ta'ala, itu karena menjadi nilai ibadah. Barang ini, contoh daging babi tadi, ya, kalau diniatkan untuk diberikan kepada supaya si anjing ini sehat dan sebagainya, ya, diniatkan karena usaha ini dapat nilai ibadah, teman-teman. Sesuatu yang haram bukan berarti tidak dapat nilai pahala, bisa. Jadi tergantung kita cara meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya lo, bener lo. Haram. Kita haram lo mengikuti cara setan. Contohnya masuk diskotik, haram, bisa jadi haram. Tapi kalau kita masuk di dunia itu karena Allah taala, kemudian berdakwah di situ liwani, tapi wahai para orang yang dugem, orang mikir dikek loh, lewani tapi yang menjadi pahala gitu, seperti Gusmi itu loh, ya masuk beleng gitu, apa kiai, kan dulu ada selingan gitu kan zaman dulu, zaman Gusmi itu, kiai hafal Quran pisan, mendirikan majelis Quran, khataman Quran di mana-mana, senengannya lebih tuh diskotik, ketemu lagi tiba ini gunung dakwah. Jawabane lek kon dakwah di jero masjid wakeh wong pisan. Dakwah sing di jero-jero iki ini lho kan wong, makanya aku sing di kene ae. Wis gitu ya opo. Ya kan beda juga.
Apa mesti Gus Dur masuk itu minum-minuman keras, bermain wanita atau pria? Ya enggak, ya dakwah aja dia main-main. Dulu, ya. Apa seperti apa ulama kiai sing orang putih tuh rocker tuh gak oleh, ya gak apa-apa. Seperti siapa? Gus Maksum, ya Maksum kan panjang kan rambutnya ya, terureh nyerumbe ya ini. Nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Sing di santri wong mokong-mokong misal, ya rampok, ya wong bisa ya mau diseter-seter gendeng-gendeng yang mlebu di gunung. Li wong sing sehat-sehat, wakeh pesantren masuk ya. Tapi wong sing bekase tukang curanmor, tukang begal, wong gendeng di pinggir jalan guyu dhewe, ya dilebokne Gus Maksum gitu loh. Kudu ono pondok pesantren itu seperti itu. Ya seperti itu ya. Tapi bukan melangkah gua belakang aja ya. Jadi apa ya? Apa? Kesimpulannya enggak masalah, daging itu dikonsumsikan kepada hewan itu. Jangan dibuang. Misalkan kita dapatnya ikan kan pasti halal. Tapi kita dibeli, tapi itu hasil misalkan kita tahu tuh haram karena transaksinya. Terus misalkan kita nggak punya peliharaan juga, itu gimana sih? Apakah kalau itu haram nggak apa-apa dibuang, harus dibuang gitu ya? Bukan nggak ada mubazir. Kalau secara ini kan mubazir haram. Mubazir kalau kita nggak boleh membazirkan makanan. Jadi kesimpulan di salah satunya bisa menjadi halal ya, diberikan kepada orang lain. Diberikan kepada orang, karena apa? Kalau diberikan kepada orang lain itu ada yang menghalalkan. Caranya gini, tergantung caranya memang. Lebih gini caranya. Haram ya ini ya. Apa namanya tadi, ikan haram. Sama tak kayak iwak. Busan masak apa? Wes gitu aja. Oh iya terima kasih. Tapi kalau sampai gini, ini ikan asalnya dari orang korupsi, duanya haram, diberikan saya kasih no sampean. Kalau orang ini muslim ya menjadi haram. Beda kalau orang ini di luar muslim, dia menerima jadi halal orang ini. Gitu loh. Gak mesti gak jadi masalah, halal ya. Gak boleh, gak ada masalah. Mengenai dia menjadi imbas dari hal ini, boleh dikonsumsi barang ini. Contoh gini, ikan haram ya, ini masih ada yang boleh kan loh ya, haram. Aku juga pingin deh tuku iwak ini apa jadi halal ya. Nang orang di lain muslim, iki barang haram, tapi kudu barang colongan. Dan mengenai segi hukum Indonesia gak bisa ditangkap penjara, haram menurut kaidah agama. Belum gak sama mengisi barang haram lagi. Wong ini bilang, oh ya belum, bisa tak dibii 5.000 jadi halal, berikan aja ikan yang sama. Nah gitu, misalnya fikih masih boleh. Mau bazarnya gak boleh, mau barang haram buah ayu juga gak boleh. Caranya gimana? Ya gimana semuanya manfaat. Yang fa'u gimana? Anfa'u gimana? Gitu loh. Kalau sama muslim, yuk iki nak iwak. Bisa makanan, aku enggak usah makan kayak aku semari bisa. Halal ya, masih ada yang membolehkan. Ya. Kalau sama lain muslim ya seperti tadi caranya. Malah kalau lain muslim bisa menjadi muamalah seperti tadi, gitu loh ya. Aku kepin duwe iwak, masih iwak ini barang kami apa dari iwak sama. Maksudnya rada nyusu titik, ya kiloane. Ya bocane, barang muslim, kan gelem lah iwak iki. Ya saya jali wis. Wis tak duwe 5.000. Soalnya barang. Iwak lho. Bayu tumbas ulam niki gangsal bangsal. Sak kaso jenengan asal pindah. Sak meten, Mbak. Pun nggih pun padha mangan iwak iku mangan iwak, kene mangan iwak.
Mani wae enak pada mani wae gitu ya.